lama ya nggak ketemu secara intim seperti ini. Biasanya ketemunya di premier film orang lain gitu. Aku jadi tamu aja, kita bersisipan aja gitu, nggak pernah si intim ini. Jadi alhamdulillah hari ini aku ada berita yang bagus ya. Jadi kemarin tanggal 23 tepatnya hari Jumat kemarin, aku baru merilis satu single yang tidak biasa. Kenapa tidak biasa? Karena biasanya saya bikin lagu dalam bahasa Indonesia, sekarang dalam bahasa Sunda. Jadi itu yang membuat bagi saya itu satu hal yang luar biasa, karena mungkin kalau lirik-lirik lagu yang berbahasa daerah biasanya dinyanyikan atau diciptakan oleh seniman tradisional gitu ya. Tapi kan kalau saya terkenalnya sebagai seniman pop, jadi pasti orang agak aneh gitu, kenapa kok Meli jadi nyanyi lagu Sunda, kenapa tiba-tiba nyanyi lagu Sunda. Jadi berangkat dari kemarin itu aku napak tilas di Bandung, ketemuan sama teman-teman SD, ke sekolah SD aku, terus ke SMP, reunian sama anak-anak SMP. Kalau reunian sama teman-teman SMA itu biasa ya, karena kita sering mengadakan reuni atau ketemuan gitu. Tapi kalau sama teman SD sama SMP jarang. Pasti kalian juga jarang kan ketemuan sama teman SD gitu. Nah kemarin tuh ketemuan, terus beberapa dari mereka bilang gitu, Mel nasib nih tentaranya lagu Sunda gitu, kenapa nggak pernah bikin lagu bahasa Sunda. Terus pikir-pikir, aku pikir iya juga ya gitu, kenapa nggak bikin lagu bahasa Sunda, sementara aku udah punya lagu kurang lebih 600 lagu. Masa sih nggak punya satu-satu acan gitu, satu pun nggak punya lagu berbahasa Sunda. Jadi mumpung momen ini juga saya lagi nggak ada project single, walaupun ada project soundtrack film Susana, tapi itu masih bulan depan. Jadi bulan ini kosong sebenarnya. Jadi aku isilah dengan membuat single lagu Sunda yang judulnya Kalem Aya Urang. Kalem Aya Urang tuh bahasa Indonesianya tenang ada gue gitu. Itu bercerita tentang ajakan kepada teman-teman yang orang Sunda gitu ya, yang besar dan lahir di tanah Sunda, untuk lebih percaya diri. Karena kalau saya kan melihatnya, karena saya besar di sana juga lahir di sana, saya melihat tanah Sunda itu adalah tanah yang kaya akan kreativitas gitu. Orang-orangnya kreatif, terus mayoritas hampir 90% juga seniman, musisi terutama ya, itu dari tanah Sunda. Sebutlah band-band apa gitu, Kahitna, Java Jive, Noah, apa semua dari Bandung gitu. Nah kalau boleh dibilang Bandung itu kota kreatif. Terus kita juga punya aneka kuliner yang sangat banyak, dan juga bisa menguasai pasar Nusantara ya. Nggak bilang pasar internasional, tapi pasar lokal tuh dikuasai oleh jajanan-jajanan yang berasal dari tanah Sunda. Cilok gitu, cireng, apalah pokoknya cician itu semua dari tanah Sunda. Jadi lagu ini sebenarnya ajakan kepada teman-teman Sunda untuk lebih pede, lebih percaya diri, untuk mengetengahkan atau mempromosikan kembali semua kekayaan yang terlahir dari tanah Sunda, supaya lebih ke depan lagi, lebih muncul lagi, lebih tereksplor lagi ya. Dan ya mudah-mudahan juga bagus kalau bisa menjadi hits di kancah internasional gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Kalem Aya Urang tuh tenang ada gue itu terlahir dari situ. Nah di tengah-tengah promosi ini ya pastinya saya butuh teman-teman media untuk membantu saya mempromosikan ini. Juga saya juga bikin dance competition karena kan ini musiknya tradisional ya, dengan gamelan dan lain sebagainya. Tapi saya mengajak orang-orang kreator di bidang seni tari itu mengkreasikan musik ini ke dalam tariannya, dipadu padan antara tradisional dan modern gitu.
Nah, itu aku lagi bikin dance competitionnya terbuka untuk umum sampai tanggal 30 Juli nanti. Mungkin sebelum dilanjutkan, adzan dulu ya. Lirik ya, masalah lirik ya. Ya. Jadi liriknya itu tentang ajakan kepada orang-orang Sunda untuk lebih percaya diri, membanggakan kreativitas, makanan-makanan Sunda. Yang masuk ke dalam lirik tuh ada balakutak, balakutak tuh cumi tinta ya. Bala tuh bakwan terus Batagor mah sama Batagor. Balakutak, bala, batagor, ulu kutuk lenca tau dong, lenca. Oh bukan, ulah letik lo hejo, kecil. Sama peda. Terus aku juga memasukkan nama-nama tempat aku dulu. Kalau Kongko sama teman-teman ada Dago, Cicadas, Kosambi, sama Cihampelas. Itu nama-nama jalan yang hits di kota Bandung. Ya sebenarnya gitulah, ringan ya. Message yang ringan di lagu itu, nggak ada apa-apanya dibanding lagu-lagu saya yang lain. Kalau lagu saya yang lain kan dalam gitu ya, kata-katanya puitis. Ini justru lagu terenteng yang pernah aku ciptakan, tapi mengandung pesan yang kalau dibilang dalam nggak tahu juga, tapi ini benar-benar dari lubuk hati saya yang paling dalam. Wujud bakti saya lah sama tanah Sunda gitu. Kan saya biasanya kalau cara saya berterima kasih kepada seseorang atau kepada sesuatu itu dengan lagu, karena memang jagonya bikin lagu. Kayak saya berterima kasih kepada mama saya bikin lagu Bunda gitu ya. Terus saya berterima kasih kepada ayah saya bikin lagu Papa. Saya berterima kasih kepada guru saya bikin lagu Terima Kasih Guru kan. Yang selamat pagi semua, itu lagu ciptaan saya yang saya dedikasikan untuk guru-guru saya. Nah untuk kota Bandung, untuk tanah Sunda, saya bikin lagu ini. Gitu aja sih sebenarnya, nggak ada. Berapa lamanya? Sebenarnya kalau bikin lagunya cepat, saya lupa tepatnya berapa menit. Yang agak lama bikin musiknya, bikin musik tradisionalnya. Nah yang bikin musik aransemen basicnya itu Ale, anak saya yang paling besar. Saya juga nggak tahu kok dia bisa bikin musik kayak begini ya gitu, tradisional. Terus unsur kendangnya, gamelannya, sulingnya semuanya organik, semuanya live. Jadi setelah yang main kendang sama suling kita import dari Bandung ke sini, ke studio sini, terus musik ini lalu mereka bawa ke Bandung. Karena untuk pengisian gamelan dan lain-lainnya sebaiknya dilakukan di Bandung, karena daripada ribet bawa gamelan ke Jakarta berat ya. Dan matilah.